Malam pertama kuwi kebuak masjid nganti tekan jobo-jobo sampai di luar ya. Mulai malam ke-7, malam ke ya 14, 15, 21 semakin maju jamaahnya. Ya, suwi-suwi karo imame karo makmume loro. Ya. Lah Ramadan itu justru di 10 malam terakhir itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Allah turunkan Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir. Yang besar. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang mungkin dulu pikirannya hampir sama. Nanti kan tahun depan masih ada Ramadan lagi. Nanti masih ada Ramadan lagi. Ya. Nanti saja seriusnya. Sekarang pokoknya ngecet omase. Ya. Saiki golek jajan tuku kursi sing anyar sik. Ya. Akhirnya lale karo ibadahe. Tapi coba lihat, tidak sedikit yang punya angan-angan seperti itu kemudian sudah dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan itu datang. Lalu karena itu ayol rahimakumullah, melalui Ramadan ini ya, maka kemudian kita arahnya apa? Arahnya agar kita itu betul-betul menjadi hamba Allah ya, yang mana hamba Allah yang mau tunduk kepada seluruh aturannya Allah. Ini visi misi hidup kita. Lala urip ning bumine Allah, sing ngekei rezeki Allah, yang kasih nyawa kita Allah, yang mau cabut nyawa kita ini juga Allah, yang nanti kita juga semua akan menghadap Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Adakah aktivitas terbaik dalam hidup ini selain taat terhadap syariat ini secara kafah? Ada ustadz golek duit ditinggalnya ketika mati, iya gak? Ada ustadz punya rumah besar besarnya kayak ngopo, sing dituruni ya gur sak kamar. Omahe cahat lho, gue di kamarnya piro 5. Apakah karena kamarnya 5 sewengi kuwi pindah? Jam 7 nang kamar sitoke, jam 10 nih pindah kamar sitoke, jam 11 pindah nang kamar sitoke, enggak. Malah medeni. Kan? Ya, makanya mesti punya target. Ya. Jangan sampai 1 tahun kon khatam Quran 30 juz gak khatam. Ya. Giliran masuk Ramadan mosok gak khatam ben pisah. Ya. Padahal 1 lembar 1 juz itu kan cuma paling banter 10 lembar. Kalau 10 lembar itu kita punya hitung-hitungan per sholat 5 waktu itu kita baca 2 lembar. Berarti 1 hari kita sudah bisa baca 1 juz. Nah 1 juz kalau 30 hari lah yo khatam toh. Tapi sulit lah wong bar subuh gawenane turu, bar isak gawenane ngrumpi, bar maghrib nganti isak gur ngopi mbek udus. Kangel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyuhal kiram, ayyuhal fadil, pertama tentunya kepada Bapak Kepala Desa sekaligus bagi sesepuh dan aparatnya desa dan kampung kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tokoh agama, para alim ulama, hadirin
panjenengan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa sampai detik ini kembali bisa berkumpul di masjid ini juga dalam suasana yang tidak jauh, dalam suasana yang indah. Kita ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah perkumpulan-perkumpulan yang kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum Muhammad yang berkumpul, ya, yang di dalamnya membicarakan Islam dan kaum muslimin, di dalamnya mengajak untuk lebih dekat kepada Allah, mengingat kepada Allah, kecuali kemudian malaikat-malaikat itu akan berkeliling memintakan rahmat kepada Allah, ya. Kemudian Allah juga menjanjikan akan memberikan ketenangan, ya. Jadi sing lagi utang akeh ayo nang pengajian, ya. Sing bojone lagi purek ayo budal nang pengajian, ya. Sing kate rabi neh urung dijini bojone budal nang pengajian. Lah Mas sahabat mancing gak oleh-oleh budal nang pengajian, nah gitu. Mas Anas barang. Ya. Kenapa? Karena memang tempat pengajian, tempat majelis ilmu itu adalah tempat di mana Allah memberikan sakinah. Allah memberikan ketenangan. Ini jaminan. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Shalawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada umatnya. Mudah-mudahan kulolan panjenengan semua, ya, yang hari ini meninggalkan segala aktivitas kita, meninggalkan waktu istirahat kita, ya. Musim tandur apa musim panen? Tanjangnya apa? Oh sulam, ya. Awan kesel mulai neng majelis, ya. Ini demi apa? Demi agar kita itu kemudian diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Karena kerugian manusia paling besar di dunia, terlebih-lebih di akhirat, itu kalau didepak, ya, ditendang dari umatnya Nabi Muhammad, tidak diakui, ya. Jadi ada spesialisasi yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga, bayang. Jadi kabeh sing wong ngucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia jalani tertibnya, rukun dan syaratnya, insya Allah ada jaminan dia masuk surga. Cuma enak jenenge umat Nabi Muhammad itu ilaman abba, dia enggan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, dia enggan untuk ke surga. Yang kedua, keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum seluruh umatnya Nabi Muhammad itu masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Yang ketiga, kelebihan dan keutamaan kita menjadi umat Nabi Muhammad itu, bayangkan kalau tadi disinggung peristiwa Isra Mi'raj, walaupun sekarang sudah bulan Sya'ban, ya. Mudah-mudahan setelah ini minta maaf sama Pak Desa karena ngundangnya beli tui, ya kan? Acara menyambut Ramadan undangannya Isra Mi'raj. Tapi ada satu peristiwa di Isra Mi'raj itu adalah ketika Nabi sholat 2 rakaat, seluruh para nabi itu dikumpulkan. Sing dikon dadi imam itu adalah umat Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya memang Allah takdirkan kita ini menjadi imamnya bagi seluruh umat manusia. Maka wajar saja kemudian ketika Allah berfirman memberikan mandat kepada kita, kuntum khairu ummatin, kalian itu wahai umat Muhammad, ya. Sineng kota apa sineng desa Ustaz? Neng desa mbah neng kota neng desa pokoknya umat Nabi Muhammad. Sing sugih apa sing kere Ustaz? Mbah sing sugih mbah sing kere, sing penting umat Nabi Muhammad. Kalian itu adalah khairu umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi
yang diturunkan untuk diutus untuk seluruh manusia. Jadi panjenengan itu umat yang terbaik dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi pede aja gitu loh. Ya. Mestinya pede menjadi umat Nabi Muhammad. Ini penting. Ayol kiram azanallah wa iyyakum ajmain. Kita hari ini sudah di akhir-akhir bulan Sya'ban. Ya. Itu. Berarti kalau sudah di akhir bulan Sya'ban, pada tanggal 29 Sya'ban itu ru'yatul hilal untuk mempersiapkan datangnya Ramadan. Ramadan ini tamu agung luar biasa. Ya. Tamu itu sudah memberikan kabar kepada kita, aku akan datang kepada kalian. Luar biasa agungnya. Akan memberikan kemuliaan tamu itu ya kepada orang yang didatanginya dan siapa yang menjamunya. Seperti apa keagungan bulan Ramadan itu? Kata Nabi SAW, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahalanya, maka dosa-dosanya itu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing gak dituso ning kene? Eneng. Ya. Apalagi di zaman kita hari ini. Dosanya luwih kuwebek. Ya. Subuh istighfar, metu ning masjid ya. Ora karu-karuan. Mata ini nggak bisa dijaga kan memang berat. Di mana-mana aurat terbuka. Ya. Mau nutup mata nabrak tiang listrik, sayure gak payu. Ya, mau buka mata dosa. Ya. Ya memang penglihatan yang pertama hadiah. Tapi penglihatan yang kedua dosa. Ya. Itu. Belum lagi banyak lagi. Ya. Kadang-kadang sholat subuh kawanan. Ya. Sholat subuh jam berapa? Jam 6. Ya, setengah itu campur duha Ustaz kan gitu. Ya. Banyak dosa kita. Tetapi Ramadan itu datang kepada kita menjanjikan itu dengan akan barang siapa dengan datangnya bulan Ramadan, ya, dia berpuasa di bulan Ramadan dengan keikhlasan mengharapkan pahala. Keutamaan yang ada di bulan Ramadan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Memang dia spesial banget. Ya. Kata Nabi SAW, ya, hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, dikatakan syahidus syuhur, penghulu bulan itu adalah syahrul Ramadan. Penghulu bulan itu adalah bulan Ramadan. Penghulunya itu. Belum lagi kita bicara keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, turune wong poso itu juga ibadah. Ya. Ning lak bar subuh turu nganti luhur ibadah kok gak? ya gak ya itu. Sampai seperti itu. Barang siapa memberikan buka orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pahala puasa baginya. Sebagaimana Allah memberikan pahala orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka. Ya. Dilipat gandakan semua termasuk orang yang sholat wajib itu pahalanya di 70 kali lipat ya. Sementara orang yang sholat sunat itu pahalanya sama dengan orang yang sholat wajib. Itu kelebihan. Sampai pengen tahu berapa pahalanya orang sholat sunat. Kata Nabi SAW, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik lebih daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu. Ya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Bayangkan. Di sini dunia apa wae? Enek omahe Pak Haji Turino, ya kan? Enek omahe Pak Haji Supandi. Ya enek panjenengan kabeh kuwi. Itu lebih baik sholat 2 rakaat itu di luar bulan Ramadan.
Kalau yang sunnah saja demikian Allah berikan gambar pahalanya, bagaimana yang wajib. Jadi memang Ramadan ini adalah kasih sayang yang Allah berikan pada kita. Agar kemudian di umur yang 63 tahun paling-paling, ya, ada yang 70 tahun, mulai umur 15 tahun nganti umur 40 bergedil, dua blek kon salat malah melili gurune. Ya. Gawenane mabuk, nolongi wak mas neng kolame tanggane, macam-macam maksiatan. Terus umur 40 tahun neng umur 60 tahun itu 20 tahun, bayangkan. Mulai 15 tahun nganti 40 itu 20 tahun. 25 tahun. 25 tahun terus pengen dihapus dosane selama 25 tahun, ambil 23 tahun. Pantas gak? Enggak seimbang. Tapi Allah sayang kepada umat Muhammad ini, Allah berikan pahala yang berlipat dengan amalan yang mungkin jangkanya pendek. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu ayyuhal kiram rahimakumullah, ya. Kalau demikian adanya, maka sebenarnya ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Karena ini tamu agung, mesti kita tidak boleh sikapi dengan apa seadanya. Dia harus kita sikapi dengan sikap yang istimewa. Ya, salah satunya tadi adalah kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena salah satu tazkiyatun nafs, mensucikan diri itu adalah banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, astagfirullahaladzim. Neng omah, ya, sholat malam, apa sholat sunat neng omah, terus astagfirullah, ya Allah aku memohon ampun kepada. Banyak-banyak bertobat pada Allah. Ya. Gitu. Ya, kemudian yang kedua yang harus juga kita lakukan adalah tadi saling memaafkan. Ya. Ojo sampai kita berpuasa justru melaksanakan hal yang diharamkan ketika berpuasa. Ya. Ojo sampai poso itu terus jadi rasan-rasanan. Kayak di motor anyar, mesti nyicil ya. Utang neng bank ya. Ya. Mau macam-macam, rasan-rasanan. Makanya sebelum masuk bulan puasa ini, lepaskan itu. Ya. Hilangkan prasangka buruk terhadap saudaramu muslim. Ya. Kecuali kemaksiatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dia mempengaruhi orang, maka itu boleh disampaikan dan ditegur secara umum. Tapi kalau secara personal, tidak usah. Hadirkan saja prasangka baik. Ya. Misalnya mas sahabat dari tahun ke tahun kok kuru aja. Ya kau usah mikir apa gak dikai mangan. Ya jangan. Memang bawaannya ngono kuwi. Akan mancing, ya. Gitu. Ya. Gitu. Iya, macam-macam. Maka ada 3 hal yang harus kita persiapkan menyambut Ramadan ini. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Ya. Karena Ramadan ini ada rukun dan syaratnya. Ya, karena memang kata Nabi SAW, ada orang yang berpuasa yang dia dapatkan memang dia awane lesu, ya, pengine sorene buka, tengah wengi sahur, tapi dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak pahami rukun dan syaratnya dan dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan dia tidak meninggalkan apa yang dilarang. Ada nggak yang begitu? Ada. Kadang orang tidak sadar di bulan Ramadan itu karena nggak tahu ilmunya, rasan-rasanan. Ya. Rasan-rasanan. Yang kedua, gunjing, gibah. Ya, menceritakan aib orang lain, ya kan? Aib dulure, ya. Tapi dia gak rugi Ustadz, nggak apa-apa. Tapi itu masuk gibah dan gibah itu membatalkan puasa. Ya. Yang kedua, misalnya tentang ilmu tentang apa? Ilmu tentang misalnya hal-hal apa saja yang menjadikan asbab kita itu boleh meninggalkan puasa. Ya. Jangan sampai gara-gara macul terus apa gak poso.
Wesel Ustaz, keringetan. Entek daripada mati anakku. Akhirnya gak poso. Padahal itu bukan asbab syar'i. Jadi kumpulin itu ilmu. Wah, mumpung masih ada waktu. Ya. Harusnya ilmu itu dari sebulan kemarin atau 2 bulan kemarin. Kalau para sahabat itu kan 6 bulan setelah Ramadan itu dia suka berdoanya, ya Allah terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Kan gitu. 6 bulan setelahnya sebelum Ramadan, sahabat itu doanya itu Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini yang pertama adalah yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan istimewa ini adalah bekali dengan ilmu. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, bekal yang harus kemudian kita miliki apa? Adalah fisik kesehatan. Ya. Kekuatan kesehatan fisik. Ramadan ini memang amalan yang membutuhkan kemudian kekuatan fisik. Jangan sampai Ramadan itu karena fisik kita nggak sehat, fisik kita nggak prima, akhirnya Ramadan gurung turu-turuan. Poso dadi alasan kanggo bojone males-malesan. Ya. Padahal antum tahu, ayo rahimakumullah, kapan Allah perintahkan pertama kali berpuasa adalah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah pertama kali Rasul kita berpuasa, itulah ketika Nabi SAW dan para sahabat melakukan perang Badar. Itu saat bulan Ramadan. Ya. Itu. Jadi Rasul dan para sahabat itu ketika bulan Ramadan bukan untuk tidur panjang. Dia juga berpuasa di siang hari, tapi dia juga berjihad. Ya. Dengan pasukan yang jumlahnya tidak seimbang, sampai Rasul khawatir kalau kemudian perang Badar itu kalah, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau tidak memenangkanlah kami, andaikan engkau tidak memenangkan kami di perang Badar ini, maka niscaya setelah ini tidak akan ada lagi yang menyembah. Rasul akan perang Badar. Terus kemudian difahami, berarti Ustaz, sok poso iki dhewek perang. Oh enggak. Tapi maksudnya itu kalau bulan puasa bukan momen untuk bermalas-malasan. Bukan momen untuk jadi alasan ada aktivitas-aktivitas yang tidak terlaksana secara maksimal. Ya. Butuh fisik yang kuat. Ya. Gitu. Ayyuhal kiram rahimakumullah, juga ada perang yang lain misalnya. Yang dilakukan di bulan Ramadan adalah Fatu Mekah. Ya. Penaklukan Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Nah, itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Jika telah datang pertolonganku, kata fat itu adalah Fatu Mekah. Dulu sebelum Rasul kemudian masih di Madinah, masih di Mekah, orang masuk Islam itu berat. Diintimidasi, dinyek, wong belajar Islam maca Quran dianggap dukun, dianggap sihir, ya. Bahkan dianggap lagi memecah belah umat. Tapi ketika setelah Fatu Mekah, ya, setelah hijrahnya Rasul dan terjadi Fatu Mekah, orang-orang Mekah masuk Islam itu masya Allah banyak. Ya. Makanya saya dakhulu nabi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat setelah Fatu Mekah itu orang akan berbondong-bondong masuk agama Allah. Sekali lagi, perang Badar, perang di Fatu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Belum lagi Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ayyuhal kiram rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah menjaga semangat. Nggih gak? Ya. Kadang lak nang kota kono biasane lak malam pertama kuwi kebuak masjid. Nganti tekan jobo-jobo sampai di luar. Ya. Mulai malam ke-7, malam ke ya 14, 15, 21 semakin maju jamaah. Ya, suwi-suwi karo imame karo makmume loro. Ya. Padahal bayangkan, pacuan kuda itu coba perhatikan.
kuda pacu itu ketika dia mendekati garis finish, apa yang akan dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya untuk kemudian dia bisa secepat mungkin, pokoknya mengerahkan semua kemampuannya agar dia bisa memenangkan pertandingan itu. Lah Ramadan itu justru di 10 malam terakhir itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Allah turunkan Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir. Ya. Gitu. Panjenengan paham bahwasanya Lailatul Qadar ini yang dirindukan oleh para sahabat. Spesialnya di situ bagaimana mungkin tidak? Ya. Lailatul Qadri khairum min alfisar misalnya. Satu malam itu orang beramal itu sama dengan amalannya 1000 tahun. Ya 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Sampean maca Quran sewengi itu amalannya kata Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 bulan. 83 tahun. Sampean sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 80 sama dengan 1000 bulan. Apa gak ngiler? Ya. Tapi gak sempat Ustaz. Omahku gong dicet, jajane gong lengkap, sirup tuh jek kurang. Tapi nego enek, ya. Apa nek kuwi? Mertua, ya kan? Apa? Mertula, ya. Mertula, burung enek Ustaz. Sibuk. Akhirnya ora Lailatul Qadar sing soleh. Ya. Ini yang sering kemudian kita lupakan. Bahwasanya ketika kita diberikan kesempatan bertemu Ramadan, ini kenikmatan yang besar yang tidak diberikan oleh siapa? Ya. Oleh semua orang. Makanya panjenengan-panjenengan kita semua, kalau hari ini masih diberikan kesempatan hidup, tak lama lagi Ramadan, ya, maka kemudian ini nikmat yang besar. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang mungkin dulu pikirannya hampir sama. Ah nanti kan tahun depan masih ada Ramadan lagi, nanti masih ada Ramadan lagi, ya. Ah nanti saja seriusnya. Sekarang pokoknya ngecat omase, ya. Saya ingin golek jajan tuku kursi sing anyar sik, ya. Akhirnya lale karo ibadai. Tapi coba lihat. Tidak sedikit yang punya angan-angan seperti itu kemudian sudah dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan itu datang lagi. Lalu karena itu ayol rahimakumullah melalui Ramadan ini, ya, maka kemudian kita arahnya apa? Arahnya agar kita itu betul-betul menjadi hamba Allah, ya, yang mana hamba Allah yang mau tunduk kepada seluruh aturannya Allah. Ini visi misi hidup kita. Lah urip ning bumine Allah. Sing ngekei rezeki Allah. Yang kasih nyawa kita Allah. Yang mau cabut nyawa kita ini juga Allah. Yang nanti kita juga semua akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Adakah aktivitas terbaik dalam hidup ini selain taat terhadap syariat ini secara kapal? Ada Ustadz golek duit ditinggalnya ketika mati. Iya gak? Ada Ustadz punya rumah besar kayak ngopo sing dituruni ya gur sak kamar. Omahe cahat lho gue di kamarnya piro 5. Apakah karena kamarnya 5 sewengi kuwi pindah? Jam 7 nang kamar sitoke, jam 10 nih pindah kamar sitoke, jam 11 pindah nang kamar sitoke, enggak. Ya, malah medeni. Kan gitu. Ya, apa dibagi-bagi? Ya enggak. Ada Ustadz pekerjaan tidak ada yang lebih mulia dalam hidup ini kecuali kita ini punya keinginan dan punya kemauan untuk kemudian taat kepada syariat Islam secara kapal. Karena memang inilah misi Allah menciptakan kita. Dan inilah kemudian menjadi barometer puasa kita ini benar-benar apa mboten. Lah kalau puasa ini tidak menjadikan kita lebih taat kepada Allah terus gunanya apa? Ya. Kan gitu. Oleh karena itu ayol rahimakumullah, mumpung ini masih belum datang Ramadan, saat ini kita pemanasan. Gitu. Kata Nabi SAW, maka bulan Sa'ban itu adalah bulan siamnya Nabi. Ya, bulan Sa'ban itu bulan puasanya Nabi. Nabi paling banyak puasa
selain bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dia pemanasan. Imannya dihidupkan lebih dahulu. Gitu. Supaya nanti bulan Ramadan itu bulan tempur. Tempur dengan apa? Tempur dengan hawa nafsu, tempur dengan keinginan. Sekaligus kemudian kita berlomba meraup setiap detik waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan itu untuk meraup pahala yang begitu besar. Ya, makanya mesti punya target. Ya, jangan sampai 1 tahun kon khatam Quran 30 juz gak khatam. Ya. Giliran masuk Ramadan mosok gak khatam ben pisan. Ya. Padahal 1 lembar 1 juz itu kan cuma paling banter 10 lembar. Kalau 10 lembar itu kita punya hitung-hitungan per sholat 5 waktu itu kita baca 2 lembar. Berarti 1 hari kita sudah bisa baca 1 juz. Nah 1 juz kalau 30 hari lah yo khatam toh. Tapi sulit lah wong bar subuh gawenane itu turu, bar isak gawenane ngrumpi, bar maghrib nganti isak gur ngopi mbek udud. Kangel. Oleh karena itu ayyuhal kiram rahimakumullah, ya mungkin tidak terlalu panjang melalui kemudian agenda pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, kemudian untuk kita bisa sama-sama beribadah dan meraup pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, keikhlasan agar kemudian setiap amalan yang kita lakukan itu adalah diterima di sisi Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelolaan panjenengan itu dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ibadah lebih tenang lagi insyaallah. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurangnya kepada Allah saya mohon ampun. Kepada panjenengan semua saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.